Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Ahmad Zainal Arifin, 2 Daru Anggrahadi, 3 Andri Prasetyo, 4 Arif Pratiwi, 5 M Rian Hidayat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Sekesa tentang manajer. Oke, sebelum kita membahas mengenai aplikasinya, kita simak terlebih dahulu mengenai apa itu sih manajer yang akan dijelaskan oleh teman saya Andri Prasetyo. Manajer adalah seseorang yang memiliki jabatan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama organisasi serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. Dengan fungsi utama tersebut, maka manajer bertanggung jawab atas tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi berupa finansial maupun non-finansial. Kedua, yaitu tercapainya target yang ditetapkan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah terselenggaranya penjaganya keamanan dana anggota dan calon yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJKS BMT. Menjaga kantor agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi dan misinya. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada di dalam. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan, maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Oke, setelah kita mendengar penjelasan mengenai pengertian manajer, setelah itu kita akan membahas mengenai aplikasinya, yaitu aplikasi Sekesa tentang manajer yang akan dijelaskan oleh teman saya Arif Pratiwi. Manajemen. Tabel manajemen adalah fasilitas yang diberikan oleh sistem untuk melakukan peraturan atau setting pada software untuk parameter-parameter yang dibutuhkan dalam software, seperti parameter pada produk, baik produk tabungan, deposito, maupun pembiayaan, serta parameter lainnya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang beberapa parameter produk, yakni yang pertama adalah tabel produk simpanan. Nah, tabel ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Dan yang kedua adalah produk simpanan deposito atau berjangka. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk deposito. Dan yang ketiga adalah tabel produk pembiayaan. Simpanan tabungan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah perkiraan. Nah, ini ada di menu accounting. Tabel ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan nomor perkiraan. Dan yang ini selanjutnya adalah marketing. Nah, ini di menu manajemen berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan petugas yang menjabat sebagai account officer. Selanjutnya, tabel wilayah pasar. Ini berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan wilayah pemasaran lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya, komponen bagi perhitungan hasil. Nah, ini bisa disebut juga aktiva produktif. Bagi simpanan berfungsi ini adalah untuk membentuk atau mengubah parameter yang berhubungan dengan
komponen pembagi dalam perhitungan bagi hasil simpanan. Yang terakhir adalah pendapatan. Nah, ini berfungsi sebagai untuk mengubah atau membentuk parameter yang berhubungan dengan komponen pendapatan yang akan dibagikan sebagai hasil simpan. Selanjutnya kita ke otorisasi. Otorisasi adalah fasilitas yang diberikan untuk melakukan validasi atau membuka dan menutup proteksi terhadap data maupun proses tertentu. Nah, ini ada otorisasi proses. Adalah proses validasi untuk menggunakan beberapa fasilitas proses yang ada di dalam sistem. Ini ada beberapa proses yang memerlukan otorisasi adalah yang pertama, transfer bagi hasil ke tabung rekening. Ini adalah proses validasi untuk mendapatkan hak akses untuk melakukan proses transfer hasil tabungan ke rekening. Yang kedua adalah transfer hasil deposito ke rekening. Ini adalah proses validasi untuk mendapatkan hak akses untuk proses transfer hasil deposito ke rekening. Lalu selanjutnya manajemen user. Nah, manajemen user ini terdapat di menu tabel menu utama manajer dan kita klik pada manajemen user. Nah, user manager ini terdapat apa yang telah kita isi pada produk simpanan, produk-produk deposito, pembiayaan, marketing, dan lain-lain. Itu kita jadikan satu di sini. Otorisasi juga ada, otorisasi proses bagi hasil tabungan ke rekening, hasil deposito ke rekening. Seperti itu kita jadikan satu ke user manager ini. Jadi kalau kita ingin melihat semua data yang pada tabel manajemen ataupun otorisasi bisa di menu user manager ini. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daru Anggrara Hadi. Manajer, terima slip setoran, uang dan LKML dan remedial. Masukkan data yang ada di LKML ke laporan remedial harian secara keseluruhan di komputer. Catat total uang yang harus disetorkan oleh remedial. Samakan total uang yang harus disetor dengan jumlah uang yang ada. Bila tidak sama, maka uang lebih. Dicek ulang lagi dengan teliti. Jika sudah tidak diketahui sumber kesalahannya, uang lebih dimasukkan dalam rekening titipan PID atas nama petugas yang bersangkutan per hari atau sesuai dengan kebijakan KJKS BMT. Uang kurang, dicek ulang lagi dengan lebih teliti. Juga sudah tidak diketahui sumber kesalahannya, marketing lapangan menutupi kekurangan tersebut secara tunai ataupun tagihan lancar ke KJKS BMT yang disetujui oleh Kepala Bagian Operasional dan penyelesaian TL tersebut. Diselesaikan maksimal 1 bulan setelah tanggal terjadinya selisih tersebut atau sesuai dengan kebijakan KJKS BMT. Catat jumlah uang pada LKML, tanda tangani dan serahkan pada remedial. Bila jumlah uang yang harus disetorkan tidak sama dengan jumlah uang setoran, sampaikan selisih pada teller. Oke, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Emrian Hidayat. Proses perhitungan bagi hasil dalam praktiknya terdapat dua mekanisme, yaitu 1. Profit sharing, yang berarti perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net atau bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, revenue sharing, yang berarti perhitungan dibagi hasil didasarkan kepada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Berikut tabel pembagiannya.
Dalam aplikasi KJKS PMT pada umumnya dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing, tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Akan tetapi, untuk memenuhi syarat keadilan, maka penggunaan mekanisme ini harus sama antara penerapan pada bagi hasil simpanan dan bagi hasil pembiayaan, terutama yang menggunakan praktik mudharabah. Pada kebanyakan KJKS PMT di Indonesia menggunakan revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasilnya kepada anggota pemilik dana. Akhir hari atau setelah transaksi selesai. Setelah akhir hari di mana semua transaksi hari tersebut telah diinput, maka tahap selanjutnya tutup hari. Sebelum tutup hari, dilakukan periksa dan pastikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu neraca stover, untuk memastikan bahwa cash book teller atau yang disebut dengan kas kasir sudah bernilai 0 atau sudah disetorkan ke brankas atau kas besar. Rincian aktiva, untuk memastikan bahwa semua rekening antar bagian sudah bernilai 0 atau semua transaksi antar bagian sudah diposting. Rincian pasiva, untuk memastikan bahwa total rincian aktiva dan total rincian pasiva sama atau balance. Nilai yang ada di rekapitulasi rekening sama dengan nominal yang ada di rincian aktiva maupun pasiva. Apabila sudah dicek semua, mutasi kas besar dan rekap saldo per produk dicetak sebagai perbandingan untuk transaksi hari berikutnya. Backup data, proses backup data berfungsi untuk mengamankan data transaksi pada hari yang bersangkutan supaya aman sewaktu-waktu dibutuhkan. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Sikesia tentang manajer. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.